Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramesti Agustina. Saya guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Pada saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dengan nomor induk 2207463128. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran materi naratif teks di kelas 10 dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? I'm fine. Yeah, I'm great. Okay. Before we start our lesson, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Okay, Mr. Irgi, can you lead us to pray? Yes, please. Attention please. Before studying, let's pray. Finish. Thank you, Mr. Irgi. Yes, miss. Yeah. Anyway, who's absent today? Tana. Tana, where is Tana? Oh, Tana, sick. Yeah. Tana, sick. Pada pertemuan sebelumnya, what have you learned? Apa yang sudah kalian pelajari? Ya, descriptive text. Do you still remember what is descriptive text? Ya, Miss Nahda, what is descriptive text? To describe something. Ya, a text to describe something. Give applause for Nahda. Masih ingat ya. And then I have some questions for you. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, bisa dilihat di sini. The first question, Miss Salsa, can you read the first question, please? If you have to help your mother to make your brother or sister to sleep. Ya, what will you do? Artinya apa? Apa yang akan kamu lakukan? What will you do if you have to help your mother? Apa? Ya, jika kamu membantu ibumu untuk to make your brother or sister to sleep, untuk membuat adikmu tertidur. Nah, what will you do? Apa nih yang akan kalian lakukan jika disuruh sama orang tua untuk menidurkan adik kalian? What will you do? Reading story, apalagi? Singing a song, apalagi? Ya, give her handphone. Apalagi? Memberi handphone. Kenapa diberi handphone? Biasanya kalau nonton handphone terus suka tertidur ya. Ya, ada yang menyanyikan lagu tadi, ada juga yang mendongengkan atau menceritakan sebuah kisah. Kemudian pertanyaan yang kedua. Yang kedua, Mr. Arif, please. What did your parents do to make you to sleep when you were the kid? Ya, good. What did your parents do? Artinya apa? Apa yang orang tuamu lakukan untuk membuatmu tidur ketika kamu kecil? Apa nih yang biasa dilakukan orang tua kalian waktu kalian kecil? Diapain biasanya kalau mau tidur? Apakah dipukul-pukul? Dinyanyiin? Apalagi? Dikasih susu? Apalagi? Ada lagi yang lain? Ya, itu ya. Yang biasa dilakukan orang tua kalian waktu kalian kecil. Kalau sekarang kalian sudah besar, suka digimanain? Kalau disuruh tidur, dibiarin tidur sendiri ya.
Ya, dari jawaban-jawaban kalian tadi ada yang menjawab dongeng. Ya, kalian pernah mendengar dongeng apa saja? Snow White, si Kancil, apalagi? Malin Kundang, Cinderella, dan masih banyak lagi cerita-cerita yang lainnya. Nah, dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya dongeng. Nah, dongeng itu termasuk ke dalam salah satu jenis teks yang akan kita pelajari pada hari ini. So today we are going to learn about narrative text. Ya, narrative text. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang teks naratif. And then learning objectives atau tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Do learning activities using problem-based learning. Students are expected to be able to, the first is identify the social function, text structure, and language features of narrative text correctly. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari teks naratif dengan benar. Kemudian, the second, analyze the social function, text structure, and language features of narrative text correctly. Ya, yang kedua adalah menganalisis. Ya, menganalisis apa fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks naratif dengan benar. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini, kita juga harus mengetahui manfaat dari mempelajari teks naratif. Kira-kira manfaatnya apa? Mempelajari teks naratif. Apa? Mengetahui cerita zaman dahulu. Jadi agar kita juga bisa menceritakan cerita kepada siapa? Kepada adik, ya, kepada adik atau kepada anak kita suatu saat nanti, ya. Ya, itu. Jadi manfaatnya itu. Kemudian kita juga akan merasa apa? Terhibur dengan cerita-cerita tersebut. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Ya, langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, nanti kalian akan yang pertama adalah menonton sebuah video pembelajaran, ya. Menonton sebuah video pembelajaran, kemudian nanti akan ada beberapa pertanyaan. There are some questions, ya. Ada beberapa pertanyaan terkait video yang nanti akan ditampilkan. Nah, setelah itu, after that, kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ya, you are going to divide it into groups. Akan dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian mengerjakan lembar kerja yang sudah Ibu sediakan. Ya, setelah mengerjakan atau setelah berdiskusi, you are going to present the result of your discussion. Jadi nanti kalian akan menampilkan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Nah, itu untuk langkah kegiatan kita, langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian untuk penilaian. Selain penilaian pengetahuan, nanti juga sikap kalian selama pembelajaran itu akan dinilai. Sikapnya yang seperti apa? Misalkan yang pertama adalah bernalar kritis atau berpikir kritis, ya. Kalian kritis atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah kreatif. Kreatif dalam mengerjakan tugas atau dalam menjawab soal misalkan. Kemudian yang terakhir adalah gotong royong atau kerjasama. Jadi dilihat nih di dalam kegiatan diskusi nanti, dilihat apakah kalian mampu bekerja sama dengan rekan kelompoknya atau hanya berdiam diri saja. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Ini untuk mengecek pengetahuan awal kalian mengenai teks naratif. Ya, sekarang silakan dibuka kuisisnya. Ibu bagikan linknya. Silakan dibuka join my quizzes. Kemudian untuk kodenya
Ini kodenya. 07. Sudah selesai? Ya. Bagaimana hasilnya? Memuaskan? Nah, karena kalian mungkin masih meraba-raba tentang teks naratif, nah kita akan mempelajari teks naratifnya dengan lebih dalam. I have a video. It is about narrative text ya. Kalian bisa lihat dulu videonya, diperhatikan videonya, ditonton dengan baik karena nanti akan ada beberapa pertanyaan mengenai video tersebut. Are you ready to watch the video? Ya. Kita tonton dulu videonya bersama-sama. Snow White's Story. Once upon a time, there was a beautiful princess named Snow White. She was kind and gentle and a friend to all animals. One day, Snow White met a charming prince. As they sang a song of love together, Snow White's evil stepmother, the Queen, watched them. The Queen was so jealous of Snow White's beauty that she ordered her husband to. He told her to run far away so the Queen would never find her. Snow White ran deep into the woods. She was lost and scared, but soon found herself in front of a cottage. The princess knocked, but no one was home. She slowly stepped inside. It was a mess. With the help of her forest friends, Snow White cleaned every nook and cranny. Ya, how about the story? Bagaimana ceritanya? Menyenangkan mendengarkan cerita tersebut? Ya, nah, there are some question about the video. Di sini ada beberapa pertanyaan terkait video yang kalian tonton barusan. Yang pertama, the first question, what is the title of the story? Apa judul dari cerita tersebut? Judulnya apa kira-kira? Ya, Snow White. And then the second question, what is the purpose of the story? To entertain the reader. Ya, to entertain the reader or listener, ya, untuk menghibur para pendengar atau pembaca. Tadi kalian merasa terhibur tidak? Ya, terhibur dengan cerita tersebut ya. And then the third questions. Ya, who are the characters? Coba diikuti characters. Once more. Sekali lagi. Iya, apa itu characters? Tokoh, ya, characters di sini artinya adalah tokoh. Siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Siapa? Snow White, stepmother, ya, a prince, and ya, dwarfs. Itu adalah karakter yang ada di dalam cerita tersebut. Kemudian, number 4, what about the ending of story? Bagaimana akhir dari ceritanya? Happy ending. Why? Snow White married with prince. Ya, and then what is the moral value of the story? Moral value itu apa? Pesan moral. Apa pesan moral yang kalian dapatkan dari cerita tersebut? Silakan, ada yang bisa menjawab? Pesan moral? Don't be jealous and hurting each other. Ya, good. Give applause for Miss Nahda. Ya, selanjutnya. Nah, definition. What is narrative text? Miss Nahda, can you read the definition of narrative text, please? Narrative text is a type of text that tells a
Ya, chronological. Ya, once more. Chronological. Apa itu chronological? What is chronological in bahasa? Kronologi. Jadi teks naratif adalah teks yang apa? Menceritakan ya kejadian di masa lalu secara kronologis. Apa itu kronologis? Berurutan atau secara runtut. Kemudian social function. Social function. Mr. Azmi, can you read it please? To entertain or to amuse the readers or listeners. Ya, to entertain or to amuse. Artinya apa? Untuk menghibur. Menghibur siapa? Ya, menghibur pembaca atau pendengar. Karena teks naratif itu ada yang berupa tulisan, ada yang berupa video atau rekaman. Jadi bisa berupa lisan dan bisa berupa tulis. Nah itu. Selanjutnya, the next is text structure. Ya, ini adalah text structure of narrative text atau struktur teks dari teks naratif. Yang pertama adalah bagian orientation. The first is orientation. Orientation sets the scene and introduces the participants of the story. Scene itu apa? Atau latar, ya. Set the scenes and introduces the participants. Di bagian ini, di bagian orientasi ini berisi tentang perkenalan atau pengenalan tokoh, kemudian latar. Ya, jadi di bagian orientasi atau orientation itu berisi pengenalan tokoh dan latar. Ada tempat dan waktu, ya suasana. Kemudian the second is complication. Complication tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants. Maksudnya adalah beginning itu apa? Coba dibaca sama-sama, beginning. Iya, diulangi, beginning. Jadi bukan begin, ya. Beginning of the problems. Menceritakan tentang awal munculnya masalah sampai ke climax itu apa? Puncak masalah. Nah, itu dari bagian complication. Selanjutnya the third is ya resolution. Bagian resolution ini berisi tentang ya the problem is resolved. Masalah itu terpecahkan, terselesaikan. Bagian pemecahan masalah itu resolution. And the last is reorientation. Ya, reorientation. This is a closing remark to the story and it is optional. Optional itu maksudnya boleh ada, boleh tidak. Nah, biasanya bagian reorientation ini berisi tentang moral lesson. Pesan moral. Berisi tentang pesan moral. Jadi di sebuah teks naratif itu boleh ada bagian reorientation, boleh tidak, ya. Karena tadi sifatnya adalah optional. And then the language features. Ya, language feature. Language itu apa? Bahasa. Feature apa feature? Ciri-ciri kebahasaan atau unsur kebahasaan. The first, yang pertama adalah action verb. Ya, action verbnya dalam bentuk past tense. Kenapa kira-kira menggunakan past tense? Why? Ya, menceritakan sebuah kejadian di masa lampau itu. Contohnya, contoh action verb dalam bentuk past yang pertama adalah killed. Dibaca sama-sama? Ya, once more. Killed. The second. Kata yang kedua, dug. What is dug in bahasa? Menggali. And then walk. What is walk? Berjalan. Kalau jalan-jalan apa? Ya. Ya, selanjutnya adverb
Jangan walk ya, jalan-jalan. Selanjutnya adverb of time. Keterangan waktu. Contohnya di situ ada kata once upon a time. Artinya pada zaman dahulu kala. Ya. Kemudian one day. Ya, satu hari. Kemudian time conjunction. Conjunction itu apa? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia namanya konjungsi, artinya kata penghubung. Contohnya di sini ada kata when. When di sini artinya apa? Kalau di dalam sebuah teks naratif di awal kalimat tapi bukan kalimat tanya ya. Di awal kalimat ada kata when ataupun di tengah-tengah kalimat ada kata when, bukan dalam kalimat tanya. Ini artinya adalah apa tadi? Ketika. Ya, ketika. Kemudian then artinya kemudian. Kemudian suddenly. What is suddenly? Tiba-tiba. Kemudian selanjutnya specific character. Specific character itu apa? Karakter utama, tokoh utama. Nah, di sini contohnya Cinderella. Tadi dalam video tokoh utamanya siapa? Snow White. Selanjutnya ada direct speech. Apa direct speech? Kalimat langsung, ya. Di sini ada contohnya Snow White said, "My name is Snow White." Nah, itu adalah contoh kalimat langsung. Ciri-ciri kalimat langsung apa? Menggunakan tanda kutip atau tanda petik. Itu salah satu cirinya. Selanjutnya. Anyway, any question so far? Ada yang mau ditanyakan? No? Are you sure? Yes. Ya. Selanjutnya. Nah, ini kinds of narrative. Jenis-jenis dari teks naratif. Di sini yang pertama ada fairy tale. Fairy tale. Fairy tale itu cerita tentang apa? Ada yang tahu fairy tale? Nah, di situ contohnya ada Cinderella, Pinocchio, Snow White. Kira-kira fairy tale itu bercerita tentang fantasi, bisa ya. Kemudian folk tale. Cerita rakyat. And the example of folk tale is Malin Kundang. Kemudian ada lagi contoh yang lainnya, The Beggar and the Miser. Selanjutnya, yang ketiga, the third is legend. Legend. Di sini contohnya adalah The Legend of Tangkuban Perahu, The Legend of Surabaya. Legend itu apa? Legenda. Apa itu legenda? Asal-usul suatu daerah atau asal-usul suatu tempat. Selanjutnya myth. Apa myth? Mitos. Contohnya cerita Nyi Roro Kidul dan Dewi Sri dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Selanjutnya fable. What is fable? Cerita tentang hewan. Contohnya ya mouse, deer and crocodile. Apa contoh fabel yang pernah kalian dengar waktu kecil? Si Kancil. Ini biasanya cerita tentang si Kancil ya. Selanjutnya yang terakhir adalah science fiction. Contohnya adalah Starship Trooper. Ya, sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok. Nah, sekarang kalian silakan duduk berkelompok sesuai cerita yang kalian sukai. Di sini ada 4 cerita. Yang pertama ada Malin Kundang, kemudian ada Sang Kuryang, ada Nyi Roro Kidul, dan satu lagi adalah Cinderella. Silakan duduk per kelompok sesuai dengan teks yang kalian sukai. Silakan mulai bergerak. Ini tadi cerita Malin Kundang. Ini Nyi Roro Kidul. Ya, dilihat dulu dilihat bagian worksheet-nya. Nah, di situ ada beberapa kata kunci, ada setting, kemudian character, kemudian climax of the story, kemudian ya ending of story, moral value, action verb,
Kemudian time conjunction, specific character, and direct speech. Nah, kalian silahkan dibaca teksnya, kemudian diisi tabelnya berdasarkan kata kunci tersebut. Ya, ada yang ditanyakan? Any question? No. Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan. Nah, settingnya yang pertama silahkan cari di sebelah sini, di teksnya. Setting. Kalau setting itu ada apa saja di bagian setting? Tempat dan ya waktu. Nah, itu untuk bagian setting. Silakan. His mother begged Malingkundang. Masih udahlah. Itu nama waktu mana nolak ibu nana. Titik. Ending because Bekas malin kundang. ini mah time. Sakit hati. Mas ditolak kamu. Salah apa jadi batu tadi? Sangat solusinya. Sama terus. Ada yang ditanyakan? Cinderella step ada? Enggak. Cinderella. Setting adalah tempat dan Ya, time's up guys. Waktunya sudah habis. Silakan diskusinya diakhiri. Have you finished? Ya, it's time to present the result of your discussion ya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, dimulai dari kelompok yang sebelah sana ya. Are you ready to present? Ya, oke. Come forward please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group Malingkundang. Here we are going to present the result of our discussion about a narrative text titled Malingkundang. First is the setting. In this story, there are three settings. The first is the setting of time. A long time ago, the setting of place is in a small village near the beach in the West Sumatra and on a merchant ship. The third is the setting of situation. The situation is sad and nerve-wracking. Character: Malingkundang, Malingkundang's mother, his wife. Climax of the story: when Malingkundang denied his mother. Ending of the story: sad ending because Malingkundang turned into stone. Moral value of the story: don't be disobedient to your mother. Action verb: past tense: went, sold, caught, saw, raided, helped, defeated, thanked, and so on. And for the adverb of time, a long time ago, one day, many years later. Time conjunction, when, after that. And specific character is Malingkundang. And the direct speech in this text is Malingkundang has become rich and now he's here. Second is enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and ugly woman. That's all. Thank you for the attention. That's all for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, give applause for group Malingkundang. Ya, good presentation from group Malingkundang. And then for the next group,
Group, the second group, what is the title of the text? Nyi Roro Kidul. Ya, group Nyi Roro Kidul, come forward please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Nyi Roro Kidul. Here we will present the result of our discussion about narrative text of Nyi Roro Kidul. Settings: Once upon a time in a kingdom, South Beach, day and night. Characters is Nyi Roro Kidul, King Mundingwangi, Dewi Mutiara, Dukun, and Tabib. Climax of story. Kadita was afraid and went to sea. Ending of story. She became a beautiful woman as before and queen of the South Seas. Moral fault. We must be careful to do something in order we do not regret later. Action verb: sob, ran with, when, stood up, saw. Adverb of time. Once upon a time, the next morning, one night. Time conjunction. After that, then. Specific character. Kadita or Nyi Roro Kidul. Any question? Yes. Why you didn't mention about the direct speech? Because there is no direct speech in the text. Any other question? No. Thank you. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semua kelompok karena sudah memaparkan hasil kerja kelompoknya masing-masing tadi ya. Nah, secara keseluruhan your presentations are good. Semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Ya, tetapi tadi ada beberapa pengucapan kosakata yang kurang tepat. Seperti ada kata nih, direct. Ya. Dibacanya ini how to pronounce this? Ya, nah tadi ada yang membacanya direct speech ya. Seharusnya ini dibacanya adalah direct speech. Ya, repeat after me please. Direct speech. Once more. Ya, good. Direct speech. Direct speech itu tadi apa? Kalimat langsung. Ya, good. Ya, baik. Untuk selanjutnya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang teks naratif yang telah kita pelajari hari ini. Nah, Ibu mempunyai beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab lagi ya. Sekarang silahkan dibuka lagi link My Quizzes-nya. Dibuka, masuk ke join My Quizzes. Ya, untuk kodenya 196865. Time's up, guys. Have you finished? Ya. What about the result? Bagaimana hasilnya? Apakah sama dengan yang sebelumnya? Lebih bagus ya? Ada yang betul semua? Ada. Mr. Irgi, betul semua? Ya, good job. Ya, selanjutnya kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Dari rangkaian pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan bahwa teks naratif itu adalah teks yang
menceritakan tentang kejadian di masa lalu, ya. The text tells about the past event. And then the purpose of the text is to entertain the readers or listeners. Kemudian generic structure-nya ada apa saja tadi? Orientation, complication, resolution, and reorientation. Bagian orientation tadi berisi apa saja? Ya, ada latar dan tokoh. Kemudian yang kedua tadi complication. Di bagian complication isinya apa? Ada yang mau menjawab? Complication, yes please. Mulai pengenalan masalah. Ya, pengenalan atau awal mula masalah sampai ke puncak masalah, ya, atau klimaks. Good. And then the third, yang ketiga adalah bagian apa? Resolution. Di bagian ini berisi solusi atau penyelesaian masalah, dan yang bersifat opsional itu adalah bagian reorientation. Dari teks yang kalian baca tadi ada bagian reorientationnya tidak? Tidak ada, ya, karena tadi opsional, boleh ada boleh tidak, bisa ada bisa tidak, ya. Tadi yang kalian baca semuanya tidak ada, ya. Ya, dari serangkaian pembelajaran kita hari ini, dari pertemuan kita hari ini, bagaimana? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Is it fun? Ya. Fun or so fun? So fun. Ya, bagian mana yang kalian sukai? Watching video, ya, menonton video. Karena kalian itu lebih senang menonton, ya, daripada membaca. Is it true? Ya, ya, tapi harus dibiasakan juga membaca, ya. Nah, kemudian materi untuk pertemuan selanjutnya, for the next meeting, ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang naratif teks, tetapi kita nanti akan membahas tentang jenis-jenis teks naratif yang lainnya. Untuk di rumah supaya kalian lebih memahami teks naratif, silahkan cari teks naratif, contoh teks naratif di internet, kemudian kalian analisis generic structure-nya, ya, supaya lebih paham lagi tentang teks naratif. Do you understand? Yes. Ya, kalau begitu kita akhiri pertemuan kali ini. Sebelum saya menutup pertemuan kali ini, kita berdoa dulu. Mr. Irgi. Before ending the lesson, let's pray. Finish. Okay, see you next time, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.